Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa di dalam anugerah dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Pemahaman Alkitab pada minggu ini dan juga beberapa minggu ke depan akan kita lakukan kembali secara online. Sebagaimana kita ketahui bersama, Kota Magelang dan Kabupaten Magelang dalam level yang ketiga. Nah, oleh karena itu, pergunakanlah waktu pendalaman Alkitab ini secara online. Karena kalau kita mengevaluasi pemahaman Alkitab di beberapa waktu yang lalu, beberapa wilayah sangat tidak aktif dan hanya beberapa yang terlibat di dalam WA. Nah, oleh karena itu mari kita sadari bersama bahwa ini adalah kebutuhan kita untuk semakin memahami firman Tuhan, untuk semakin menghayati yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita di masa yang tidak mudah ini. Dan pada sore hari ini, secara khusus kita akan membahas sebuah topik atau tema yang berjudul berbahagia orang yang dipulihkan Tuhan. Dengan bacaan dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ayat 20 dan Injil Lukas 6 ayat 20 sampai ayat 26. Oleh karena itu, mari kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami sedang menyelenggarakan pendalaman Alkitab secara online. Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga kami dapat memahami firman Tuhan dan menerapkan dalam kehidupan kami dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia tidak dapat terlepas dari berbagai persoalan. Persoalan akan silih berganti mewarnai dalam kehidupan ini. Dan bagaimana kita menghadapi persoalan itu? Apakah aneka persoalan dalam hidup membuat kita semakin menjauh dari Tuhan? Ataukah justru adanya persoalan hidup itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memahami dan mencari solusi yang tepat dalam hidup ini dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin kita juga bisa bertanya ketika kita sedang menghadapi berbagai pergumulan dalam hidup ini. Kapan masalah ini selesai dan kita dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup ini? Penyelesaian dan rasa kebahagiaan sebenarnya tergantung pada pilihan cara kita menyikapi persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Adapun pilihan tersebut yaitu yang pertama, yaitu menjauh dari Tuhan. Dampak dari menjauh dari Tuhan yaitu membuat hidup kita semakin terpuruk, semakin tidak tahu arah, semakin ngawur dalam bahasa Jawa. Sehingga muncul kasus-kasus yang begitu pelik di dalam hidupnya karena mencoba menyelesaikan masalah dengan meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah
kita mau mendekat dan mengandalkan Tuhan. Dan jika kita memilih sikap ini, kita akan merasakan tuntunan dan kekuatan dari Tuhan. Kita akan dapat menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, serta dimampukan untuk tetap menjaga hidup agar tetap di jalan Tuhan. Dalam situasi sulit ini, mungkin tanpa kita sadari timbul keraguan dan pertanyaan dalam diri kita. Apakah Tuhan akan memulihkan kondisi hidup kita dan kondisi dunia saat ini yang masih dilanda pandemi COVID-19? Secara manusiawi tentu timbul rasa keraguan-raguan di dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan sekaligus menguatkan bahwa Tuhan yang bangkit dengan kuasa-Nya akan memulihkan hidup manusia ke arah yang lebih baik. Demikian juga dalam kesaksian Rasul Paulus dari 1 Korintus menyebutkan bahwa Yesus yang mati telah bangkit dan kuasa maut dikalahkan. Ini menjadi kekuatan tidak hanya untuk jemaat Korintus, tetapi juga untuk kita saat ini, agar tidak ragu dan senantiasa percaya, senantiasa mempercayakan hidup pada Kristus. Jika kematian saja dapat Dia kalahkan, maka untuk memulihkan hidup manusia, tentu Allah sanggup memulihkannya. Tidak ada lagi keraguan dalam menghadapi hidup dan persoalan apapun yang datang mewarnai kehidupan kita. Karena Tuhan akan memulihkan. Sebagaimana pengajaran Tuhan Yesus Kristus dalam Injil Lukas 6 ayat 20 sampai 26 mampu memberikan kekuatan baru bagi kita yang mendengarkan pengajarannya. Dalam kemiskinan, kelaparan, dan dari segala persoalan hidup yang dialami, umat akan berbahagia. Mengapa berbahagia? Karena Tuhan akan menolong dengan memulihkan hidup umat-Nya. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu pemulihan itu dapat terjadi. Pemulihan itu dapat terjadi juga dengan peran serta dan adanya respon, tanggapan dari manusia itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan semua itu, apakah ada kesungguhan dari kita? Apakah kita sungguh-sungguh atau hanya di luar saja? Artinya ketidaksungguhan. Nah, yang kedua, apakah ada kesediaan keluar dari zona nyaman? Banyak orang hanya terbelenggu dalam kehidupan zona nyaman yang sebenarnya tidak nyaman, tapi tidak mau keluar. Sebagai contoh, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan dan diminta untuk keluar dari penjajahan bangsa Mesir. Dan Tuhan telah menyediakan tanah perjanjian. Tuhan harus memaksa bangsa Israel untuk keluar. Nah, dalam perjalanan memang menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, dan bahaya. Bagi mereka yang setia, mereka dapat menjalani semua proses itu dengan baik. Tetapi bagi mereka yang tidak setia, mereka bahkan ingin kembali ke negeri Mesir, dianggap
tetap nyaman di sana daripada proses perjalanan yang berat. Atau mereka melawan Musa, melawan Tuhan, dan juga hidup yang penuh dengan bersungguh-sungguh. Pada Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang indah bagi hidup mereka. Tapi tidak semua orang merespon dengan baik perintah Tuhan untuk keluar dari zona nyaman. Demikian juga, apakah kita sungguh-sungguh membicarakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita bersama anggota keluarga kita, keluarga inti kita, dan mencari solusi yang terbaik dengan pergumulan yang ada. Ketika semua itu dilakukan seperti lagu yang berjudul You Raise Me Up, maka manusia akan mengalami kelepasan, khususnya kita, anak-anak Tuhan, merasakan kebahagiaan karena Tuhan akan memulihkan hidup kita dari segala persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Gereja juga terus berupaya untuk mendampingi setiap keluarga dalam menyelesaikan persoalan. Kiranya materi ini senantiasa memberikan semangat kepada kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup dan tetap berbahagia di dalam Tuhan. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita.